warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas seputar tentang elemen struktur baja. Elemen struktur baja yang akan kita bahas di dalam video ini adalah batang tarik. Apa definisi batang tarik? Bagaimana contoh batang tarik? Dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika memperhitungkan desain suatu batang tarik? Itu akan kita bahas di dalam video ini. Namun, sebelum sampai sana, saya dan dua rekan tim saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya atas nama Sepian Gede Wirangjata, saya kelas 4E dan dengan NIM 2023 0410 200165. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah dengan program studi Teknik Sipil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas 4I dengan NIM 2023 04 10 200 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan dari kelas E. NIM saya 2023 041 0200 161. Seperti perkenalan kami tadi, kami adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, yang dimana kami juga masih pada tahap pelajar. Ketika nanti di dalam video kami menjelaskannya dengan kurang tepat, menjelaskan materi dengan kurang tepat, kritik, saran, dan tanggapan yang bersifat membangun akan sangat kami terima. Video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah elemen struktur baja. Di samping itu, video ini semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang menonton. Kita masuk ke pembahasannya. Apa itu batang tarik? Batang tarik adalah salah satu elemen struktur yang perencanaannya itu mengasumsikan bahwa satu-satunya gaya yang bekerja pada sepanjang sumbu batang itu adalah gaya aksial tarik. Contoh batang tarik itu bisa kita jumpai pada beberapa struktur bangunan. Struktur bangunan rangka atap, struktur bangunan jembatan, struktur bangunan menara. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Profil baja yang biasa digunakan sebagai batang tarik itu biasanya profil tunggal dan profil yang terangkai. Profil yang tunggal itu adalah profil yang didesain hanya satu batang saja. Namun profil yang terangkai itu dilapis dua. Profil yang tunggal ini biasanya lebih ekonomis. Namun ada beberapa hal atau faktor yang mengharuskan kita menggunakan profil atau batang yang terangkai. Salah satunya faktor yang menyebabkan kita menggunakan batang yang terangkai adalah ketika kapasitas tarik batang tunggal tidak mencukupi, dan lainnya adalah kebutuhan estetika. Kita masuk ke dalam syarat perencanaan suatu batang tarik. Syarat perencanaan suatu batang tarik harus memenuhi syarat kekuatan. Persamaan yang biasa digunakan untuk memenuhi syarat kekuatan suatu komponen tarik itu biasanya dihitung menggunakan persamaan seperti ini. NU lebih kecil daripada theta N dikali NN, di mana NU adalah beban tarik terfaktor dan theta N adalah faktor reduksi dan NN adalah kuat tarik nominal. Yang perlu diperhatikan dari persamaan ini adalah NN atau kuat tarik nominalnya. Kuat tarik nominal ini ditentukan oleh dua kriteria. Kriteria pertama adalah kriteria leleh, kriteria kedua adalah kriteria hancur. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kriteria leleh. Kriteria leleh ini biasanya terjadi jauh dari sambungan. Ketika suatu batang tarik itu disambung tidak menggunakan sambungan baut
atau misalnya disambung menggunakan sambungan elas, maka kekuatan nominal akan ditentukan oleh kriteria leleh. Persamaan yang digunakan untuk menentukan kekuatan nominal berdasarkan kriteria leleh adalah seperti ini, di mana NN sama dengan AG dikali FY, di mana NN itu adalah kuat nominal dan AG adalah luas penampang dari suatu batang tarik dan FY adalah tegangan leleh. Untuk keamanan, kapasitas perencanaan suatu batang tarik itu diambil nilai lebih kecil dari kekuatan nominal tersebut dengan jalan mengalihkan kekuatan nominal dengan faktor reduksi. Faktor reduksi itu ketika kekuatan nominal ditentukan oleh kriteria leleh, faktor reduksi yang ditetapkan adalah 0,9. Lalu untuk alur selanjutnya, perhitungan kekuatan nominal suatu batang tarik itu seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan di sana, faktor reduksinya itu sudah ditetapkan, yaitu 0,9. Kita masuk pada kriteria kedua, yaitu kriteria hancur. Yang dimana kriteria hancur ini itu biasanya terjadi pada daerah sambungan. Contohnya seperti ini. Jika suatu batang tarik itu disambung menggunakan baut, tidak menggunakan sambungan elas misalnya, itu menggunakan sambungan baut, maka akan terjadi pengurangan luas penampang pada suatu batang tarik itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu akan mengurangi kekuatan nominal pada suatu batang tarik. Sehingga ketika ini terjadi, maka kekuatan nominal itu akan ditentukan oleh kriteria hancur ini. Untuk menentukan atau persamaan yang digunakan untuk menentukan kuat nominal berdasarkan kriteria hancur ini adalah seperti ini, yang dimana NN sama dengan AE dikali FU, yang dimana NN adalah kekuatan nominal sama dengan FU itu adalah tegangan tarik dan AE adalah luas efektif penampang suatu batang tarik. Batang tarik yang kekuatan nominalnya ditentukan oleh kriteria hancur itu memiliki faktor reduksi yang sudah ditetapkan, yaitu 0,75, lebih kecil daripada batang tarik yang kekuatan nominalnya ditentukan oleh kriteria leleh. Mengapa diambil lebih kecil? Karena kriteria hancur ini sangat berbahaya ketika terjadi kegagalan struktur. Alur persamaan atau alur perhitungan lanjutan dari mencari kuat nominal suatu batang tarik yang dipengaruhi oleh kriteria hancur ini seperti ini, sama pada alur persamaan mencari kuat nominal batang tarik berdasarkan kriteria leleh, sama, namun yang membuatnya berbeda adalah faktor reduksinya. Pada batang tarik yang kuat nominalnya yang dipengaruhi oleh kriteria hancur itu lebih kecil daripada batang tarik yang kuat nominalnya untuk mencari kuat nominalnya itu berdasarkan kriteria leleh. Batang tarik ini sangat menarik untuk kita bahas dan sangat penting untuk kita ketahui. Materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, dua rekan saya, itu tolong jangan di skip, sehingga pembelajaran dalam video ini bisa tercerna dengan baik kepada teman-teman. Syarat perancangan selanjutnya yaitu syarat kelangsingan. Syarat kelangsingan di dalam batang tarik perlu diambil untuk menjamin batang tidak akan melendut atau mengalami getaran yang berlebihan. Batas kelangsingan untuk batang tarik dapat diambil dengan rumus radius gravitasi penampang dibagi dengan panjang batang tanpa pangku atau R per L, yang angkanya tidak
lebih dari 300 ataupun tidak kurang dari 300. Selanjutnya, luas tampang bersih. Luas bersih atau net area adalah luas total potongan batang dikurangi luas lubang yang ada pada batang tersebut. Persamaannya dinyatakan dengan AN sama dengan AG per L, atau net area sama dengan luas bruto dikurang luas lubang. Luas lubang diperoleh dengan mengalihkan tebal pelat baja atau bagian profil yang dilubangi dengan diameter lubang bersih lubang, dan dengan cara untuk persamaannya yaitu dengan menghitung luas lubang sama dengan tebal pelat dikali diameter bersih lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaruh posisi lubang yang tidak segaris. Pada kondisi di mana dibutuhkan lebih dari satu baris lubang baut dan posisi lubang-lubang tersebut tidak dalam satu baris arah tegak lurus pembuanan, maka pada sambungan tersebut akan timbul lebih dari satu kemungkinan garis kegagalan. Untuk kondisi yang seperti ini, kemungkinan garis kegagalan yaitu garis yang melalui baut nomor 1, 2, dan 3, dan garis yang melalui baut nomor 1 dan 3. Besarnya luas penampang bersih pada kasus ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Luas penampang itu diambil nilai terkecil antara potongan 1 dan 3, dan potongan 1, 2, dan 3. Potongan 1 dan 3 dibagi AN sama dengan AG min NDT. Potongan 1 dan 2 dan 3 dibagi AN sama dengan AG min NDT, di mana disyaratkan variabelnya NDT lebih kecil dari 15% AG. Keterangannya, N sama dengan banyaknya lubang dalam garis potongan, D sama dengan diameter lubang milimeter, S sama dengan jarak antara sumbu lubang pada arah sejajar sumbu komponen struktur milimeter, U sama dengan jarak antara sumbu lubang pada arah tegak lurus sumbu komponen struktur milimeter. Kegagalan robekan blok shear rafter batang tarik yang cukup tipis dan disambung menggunakan alat sambung baut mempunyai kecenderungan mengalami kegagalan robekan blok shear rafter yang bisa jadi merupakan keadaan batas yang menentukan. Kegagalan robekan terjadi akibat dari adanya kombinasi gaya tarik dan gaya geser pada posisi sambungan baut. Konsep dasar perhitungan kekuatan nominal batang tarik dengan memperhatikan kondisi pelelahan dan retakan yang terjadi akibat kombinasi geser dan tarik adalah dengan menghitung kekuatan daerah tarik dan kekuatan pada daerah tekan kemudian menjumlahkannya. Konsep tersebut dinyatakan dalam dua persamaan untuk dua kondisi yang berbeda. Jika FU ANT lebih besar dari 0,6, FU ANV Rn sama dengan 0,75 dalam kurung FU ANT plus 0,6 FY AGV. Jika FU ANT lebih kecil dari 0,6 FU ANV, Rn sama dengan 0,75 dalam kurung 0,6 FU ANV plus FU AGT. Keterangan AGV, luas bruto pada penampang geser blok shear rafter dalam kurung BCR mm, AGT, luas bruto pada penampang tarik BCR mm, ANV sama dengan AGV dalam kurung A lubang pada bidang geser BCR mm, ANT sama dengan AGT
dalam kurung A lubang pada bidang tarik BCR mm. Kesimpulannya, 1. Batang tarik adalah elemen struktur yang bekerja dengan gaya aksial tarik dan sering digunakan dalam konstruksi seperti rangka, jembatan, atap, serta rangka menara transmisi.